Oh, HP. Dan dompet. Nih, dari suara.com. Waria Mira dibakar hidup-hidup sempat minta rokok ke sopir truk. Jadi ceritanya sebelum tewas mengenaskan, si Waria atau si Miranya itu dibakar hidup-hidup sempat minta rokok dari seorang supir truk. Sebelum Waria dibakar hidup-hidup, si mengemukakan bahwa peristiwa itu bermulai ketika seorang supir truk kontainer mengaku kehilangan tas berisi dompet dan juga tablet merek Samsung dan sejumlah dokumen di area garasi kontainer Taman Merdeka, Jakarta Utara. Si KM atau si pelakunya itu mencurigai bahwa dompetnya itu telah dicuri oleh seorang waria namanya Mira. Karena sebelum dompetnya hilang, Mira sempat meminta rokok dan ngobrol dengan KM. Gitu. Anjir, sakit jiwa. Terus udah gitu udah cuy, habis itu langsung dibunuh. Enggak, langsung dibakar. Dibakar. Gila ya? Tapi orang cuy. Tapi gue nggak tahu ya, orang Indo yang gila apa emang kayak kalau misalnya kita lihat dari sisi kasusnya ini cuman kayak kriminal biasa nih, cuy masa nyuri dibakar? Gak penting, kayak karena benci deh. Tapi berarti ada penyebabnya dong kenapa orang benci bencong, waria, transgender, transpuan. Orang biasanya takut sama yang ya karena kan apa namanya? Bukan. Kok gue lupa ya? Stereotype. Karena stereotipnya kayak kalau lo udah bencong atau waria, lo ada di dalam spektrum LGBTQ, orang-orang bakalan takut. Entah kenapa, somehow. Terus kayak cowok tuh banyak banget kan, kayak masculinity tuh yang agak berbau toxic. Maksudnya kayak cowok tuh nggak boleh ya nangis, nggak boleh apa gitu-gitu segala macam. Nah itu tuh biasanya ngaruh gitu loh ke jadi towards ke mereka ngelihat cowok yang gak cowok banget gitu loh. Terus mereka jadi benci gitu. Lo gak sesuai sama kodrat gitu lah. Berarti salah. Mungkin di situ toleransinya jadi berkurang kali ya. Berarti salah ngedidik ya? Gak salah mendidik juga sih, karena menurut gue dari ke orang masing-masing. Tapi maksud gue kalau misalnya orang dari kecil diajarin kayak cowok gitu nggak boleh nangis. Terus kalau lo nangis lo tuh feminim, lo yang kayak lemah. Iya, lo nangis kayak kalau bahasa Inggrisnya kan don't be pussy kan, tapi maksudnya gitu kan. Nah maksudnya itu kan berarti membuat kalau kayak cowok tuh nangis tuh mereka tuh jadi kecewe-cewean. Terus kalau cowok suka pink tuh mereka jadi kecewe-cewean. Berarti itu ada hate yang ditanamkan sejak kecil, apa sih ya, nilai-nilai kayak gitu. Mungkin bukan hate tapi lebih ke perception-nya kali ya. Iya. Menurut gue sebenarnya lo nggak harus bakar sih. Lo boleh nggak suka terhadap sesuatu, tapi tidak harus menunjukkannya dengan kekerasan. Banyak kan yang maksudnya kayak bukan jijik ya. Yeah. Risih sama spektrum tersebut gitu. Kayak waktu kuliah dulu kan banyak kan cowok-cowok yang nggak mau main nih sama yang cowok-cowok feminim lainnya gitu. Maksudnya dan pas ada orang itu tuh bener-bener mean gitu loh, kayak males gue langsung kabur gitu segala macam. Kan nggak harus kayak gitu, kayak yaudah act normal aja gitu. Lo boleh nggak suka tapi gak usah gitu-gitu amat. Tapi balik lagi itu haknya dia apa bukan? Haknya dia, tapi kalau misalnya dia udah ngancam nyawa orang, udah sampai saya pencemaran nama baik, habis itu bunuh, itu udah bukan hak lagi. Dia jatuhnya melanggar apa sih, kayak batasan gitu loh jadinya. Seorang transgender atau transpuan yang tewas setelah dibakar hidup oleh sekelompok orang misterius. Terus kalau kayak gitu yang kena hukumnya 1 atau 6 sih? 6 kayaknya. Tunggu kita lihat. Kalau dia itu iya 6. Kalau dia itu transgender ataupun dia transpuan, itu bukan berarti mereka tuh jadi orang jahat. Kayaknya skeptis deh di Indonesia tuh masih ngerasa kalau mereka transgender atau transpuan tuh pasti mereka nggak baik, pasti mereka apa, bentuk luarnya seseorang itu tidak mempengaruhi dalamnya. Ini nih ada satu tweet, ini menurut gue menarik sih. You eat pork, have tattoos, drink alcohol, curse, have sex before marriage, disrespect your parents, praise celebrities like they are God, use the Lord's name in vain, lie, murder, and steal, but LGBTQ is where you draw the line. Oke. Tapi lo jadi benci sama si Ferdian nggak? Gue pas gue tahu berita dia
ngeprank orang-orang, terus habis itu ke transgender juga, nggak transgender sih, ke Kan ada anak kecil kan? transpuan ya. Ada yang kayak kakek, bapak-bapak tua itu kok juga sedih sih. Ini kayak nih anak diajarin apa sama orang tuanya apa gimana sih? Kayak lu nggak lucu, atau kayak for the sake of content lu sampai kayak gitu, nggak lucu, ada batasnya, gila. Kan dia melakukan ini for the sake of his popularity on social media kan. Terus kalau menurut gue kayak apalagi di Indonesia tuh orang-orang tuh pengen banget kan namanya jadi YouTuber segala macam. Terus nih orang datang, sukses sih dia, mas gue berhasil asin kayak dia berhasil nge-grab attention semua orang. Terus sekarang dia akhirnya nge-grab attention juga, bahkan udah sampai masuk penjara, dia akhirnya dibully. Kalau dari CNN Indonesia, Ferdian Salapreng biar waria tak berkeliaran di bulan suci. Tapi statement dia ya yang kayak biar waria nggak berkeliaran di bulan suci gitu. Itu kenapa? Kayak gue nggak tahu ya di Indonesia gimana hukumnya yang baik dan benar, belum melakukan riset juga. Ntar kalau ada kita munculin si hukumnya waria nggak boleh berkeliaran tuh sebenarnya di bulan suci doang apa nggak di bulan suci doang? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa dia yang boleh menentukan kalau waria nggak boleh berkeliaran di bulan suci gitu loh? Emang dia kayak apakah dia mengeluarkan undang-undang, apakah dia presiden, ataukah dia anggota DPR gitu kan bukan. Dan mas gue sejauh mana lo sebagai YouTuber lo bisa nge-grab ranah itu gitu loh. Kayak gue sebagai YouTuber gue merasa nggak boleh ini melakukan ini orang-orang. Mas gue kalau lo melakukan challenge lah yang baik gitu loh. Terus kan dia kabur ke Palembang kan katanya. Yang gue bingung ya, ini menurut gue bingung nih, gimana caranya dari Bandung dia bisa nyampe ke Palembang di kala corona ini. Iya, lagi PSBB. Terus habis itu kayak kan harus lo lewatin imigrasi ya, harusnya ada pengecekan dong. Gue nggak tahu seberapa jauh orang kalau misalnya pindahin rambut ya, maksudnya kan dia ngecat rambut jadi hitam lagi, udah nggak blond, habis nggak pakai kumis segala macam. Tapi kan ada KTP atau paspor kalau dia punya. Terus berarti ada yang salah dengan pembatasan PSBB antara Bandung ke Palembang. Rute pelariannya itu dari Bandung nggak langsung ke Palembang. Dia ke Bogor dari Bandung, terus dari Merak dia nyebrang ke Sumatera. Tapi emang dia punya waktu sebanyak itu? Gue nggak ngerti deh. Dalam 3 hari. Terus habis itu apa namanya? Cuy, dia mah nyebrang lewat apaan? Bukan pakai kapal umum. Punya sampai orang. Dia naik mobil terus nyebrang ini kan, ferry kan? Iya, pasti ferrynya mah nggak dibatasin. Lagi PSBB gitu, tanggal 3 Mei aja. Terus ada yang bagus juga nih statementnya Selat Sunda. Untuk para perempuan atau laki-laki yang tidak bisa menerima keadaan transpuan, waria, lesbian, atau gay, kalian nggak perlu ikut belain hak mereka dengan turun ke jalan dan lain-lain karena lagi PSBB. Tapi cukup dengan tidak berucap atau berbuat jahat. Ini ada juga yang seru. Magdalene, the underscore Magdalene, berkedok keresahan masyarakat, negara yang seharusnya menjamin hak hidup waria atau transpuan justru mendukung kebencian dan diskriminasi. Di magdalene.co, negara menutup mata terhadap kekerasan atas waria, berkedok kekerasahan masyarakat, negara yang seharusnya menjamin hak hidup waria atau transpuan justru mendukung kebencian dan diskriminasi. Contohnya, ada undang-undangnya nggak sih pasal setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Mungkin negara lebih kayak bermain aman gak sih? Berhubungan sama agama gak sih jadinya? Iya. Oh, terus katanya si Ferdian Paleka itu dia penggemar transpuan atau Kalau dia penggemar, kenapa dia ngebully ya Ferdian? Karena mungkin dia pernah ada rasa sakit hati sama mungkin trauma. Mungkin dia dulu jadi gosip nggak? Ya mungkin apapun permasalahan dulu dia pernah disakitin sama transpuan atau transgender. Terus dia juga ada interest gitu nggak sih dulu? Iya, bisa jadi. Karena katanya kan di videonya itu kan dia nge-videoin kan. Terus dia tuh bisa bedain mana yang produk baru, mana yang produk lama. Mas gue kalau buat iya ya di videonya. Produk baru itu apa ya?
nggak itu nggak dijelasin, cuman kayak ini mah produk baru nih, ini produk lama. Maksud gue kalau kita user apapun gitu ya, lo bisa tahu itu produk lama atau produk baru kan kalau lo benar-benar menggunakan atau lo mengetahui produk itu dengan baik dan benar. Kalau lo nggak tahu sama sekali, lo kan kayak gue sebagai orang awam, gue ngeliat transpon ya udah transpon aja, gue nggak akan tahu dia mana yang baru mana yang lama, main baru main lama. Iya, dia user sih pasti. Jadi mungkin kenapa dia melakukan ini juga ada salah satu pembuktian di diri dia bahwa oh mungkin gue udah nggak suka sama transpuan atau gue udah nggak interest sama transgender. Jadi lah dia ngeprank. Pembuktian diri. Buat apa ya? Tapi membuktikannya dengan cara seperti itu. Ya mungkin dia sering berhubungan. Mungkin dia tahu. Ya, dia tahu kan? Produk. Aduh. Dia. Oh iya, tapi kan dia akhirnya di penjara dibully juga kan? Setuju Tom. Terus tuh banyak banget yang di Twitter mendadak SJW. Ngomong. Tapi itu banyak banget sih yang mau gue pertanyakan dari pada saat dia masuk ke penjara 1. Apa namanya? Kenapa bisa di handphone? Kan harusnya di penjara. Iya. Terus 2, pun gue yakin hal bullying tidak hanya terjadi di penjara, di sekolah-sekolahan pun juga terjadi. Tapi kalau misalnya sampai viral bisa kayak gini, something wrong dengan itu gitu. Ada yang pertanyaan tadi. Buat orang-orang yang nanya, kenapa di penjara boleh pegang HP? Dia nanya kayak gini, lo bikin SIM C jalur mana, VIP atau reguler? Jadi ada kayak bukan hak. Ya lo dapet hak istimewa, perlakuan istimewa lah yang bisa dapet HP mungkin ya. Tapi jadi membocorkan lagi keburukan dari sistem. Ada berita reaksi orang tua Ferdian lihat sang anak dipukul dan ditelanjangi. Please dong buka Cik. Ya bokapnya kayak sedih gitu, anaknya ditelanjangin di rumah tahanan. Ya dia nggak lihat kelakuan anaknya ngapain. Maaf tante om, gue takutnya tisu. Oke, nambahin. Tipikal orang Indonesia komen di sosial media. Kemarin-kemarin pada bawa penghinaan transpuan. Giliran udah penjara, semua mendadak membelain Ferdian gara-gara Ferdian itu diberlakukan nggak semena-mena. Tadi kata-kata lo apa, Cet? Kita kebanyakan ngetik, nggak mikir dulu, langsung respon. Langsung kayak, gue ngeliat video misalnya Ferdian, kayak langsung gue komen, kayak sumpah nista jahat banget gitu. Tapi begitu dia masuk penjara, gue kayak jadi, gue nggak mikir lagi, tapi gue langsung, aduh kasihan banget nih orang gitu. Coba kita mundur dulu deh apa yang udah dia lakuin gitu. Atau pas kita ngeliat video dia nge-prank transpuan dan orang-orang lain, kayak sebelum kita komen dia jahat banget atau segala macam. Iya, itu jahat sih. Cuma maksudnya pas dia dapat ganjarannya di penjara, mungkin kita itu udah ya nggak usah ngomong kasihan sih. Karena kita yang teriak-teriak juga kayak dia harus ditindak. By the way, dia berarti kenanya berapa pasal sih? Tapi nggak respect humanity. Tapi adanya kayak social media nyebarin kayak gini tuh lebih mempermudah ini nggak sih kayak kepolisian untuk kayak ngungkit kasus apa gitu, diusut. Karena buktinya udah ada secara digital gitu loh. Digital footprint. Apa tuh? Lu bahas? Iya, digital footprint. Iya, digital footprint. Makanya berhati-hatilah kalau misalnya mau berkonten segala macam. Sekarang kayak gini misalnya pun dia udah nge-take down videonya. Itu pasti ada aja yang punya di dark web. Pasti ada aja yang punya backup-annya atau screen recording-nya. Jadi menurut gue buat YouTuber yang masih mau prank aneh-aneh dan misalnya bawa kalian ke penjara, be careful sih. Terus sekarang kayak gini, sekarang orang Indonesia nyecernya adalah mereka minta polisi bergerak cepat untuk memeriksa pelaku bullying Ferdian. Terus habis ini dia jadi victim gitu si Ferdian. Induk banget. Kita terlalu gampang di ini ya hatinya.
Tapi gue takutnya kalau misalnya dia kayak gini, dia bakal ngasih di atas angin gitu loh. Kalau misalnya sekarang orang-orang jadi berbalik apa? Ngebela. Iya, kayak ngerasa kayak lo kasihan dia segala macem. Dia kayak pasti Atau jadi gue kayak nge-grab panggungnya punya dia. gue nge-grab attention lagi nih gitu kan. Gue gerakin. Kalau dia berpikirnya nggak jernih, kalau dia berpikir jernih, jadi udah kapal. Oke, conclusionnya. Jadinya kasihan apa enggak dia dibully itu karma atau bukan? Iya nggak sih? Oke. Jadi menurut kalian, Ferdian Paleka masuk penjara itu sudah seharusnya pasti, tapi dia dibully itu karma atau emang dia pantas menerima?